البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah menyebutkan ya apa yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di bab yang kedua di Kitab Syam. Kita sekarang ini sedang di Kitab Syam. Kita membahas tentang puasa. Di awal kita sebutkan pembukaan karena beliau langsung membahas tentang puasa Ramadan. Kemudian beliau buat ini Ibnu Hajar bab yang pertama, bab tentang puasa sunnah dan puasa yang dilarang. Kemudian bab yang kedua yang kita sedang membahasnya yaitu bab yang terakhir. Ya. Ini sedikit hadis yang beliau bawakan di sini di Kitab Syam. Bab yang kedua adalah babul i'tikaf wa qiyam Ramadan. Bab i'tikaf dan berdiri di bulan Ramadan ini salat tarawih. Sebutkan barang siapa yang dia itu salat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala Allah, maka diampuni dosa yang telah lewat. Ini dosa-dosa kecil. Mana lebih afdal salat di masjid berjamaah atau kalau salat sendiri? Yang afdal salat berjamaah di masjid karena lebih bersemangat. Nah, itu. Tentu saja semua dengan ikhlas. Dan Nabi juga pernah melakukan. Nabi meninggalkannya salat berjamaah di masjid karena beliau takut untuk dianggap salat tarawih itu wajib. Demikian juga penamaan salat tarawih sudah lewat. Kemudian juga ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi SAW beliau bersemangat beribadah, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Ya, demikian juga menjauhi istrinya. Ya, ini menjauhi istrinya. Dan beliau beriktikaf di masjid. Kemudian juga seorang ketika iktikaf sebenarnya tidak menjenguk orang sakit, tidak mengantar jenazah, demikian juga tidak melakukan jual beli sebagaimana telah lewat. Berikutnya hadis yang ke-8. Ini berikutnya tentang malam Lailatul Qadar. Ya, bahas tentang malam Lailatul Qadar. Qala Rasulullah wa Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini bawakan Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Ana rijalan sesungguhnya beberapa orang min ashabi Nabi dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar fil manam, ditampakkan kepada mereka malam Lailatul Qadar di dalam mimpinya. Jadi mereka melihat dalam mimpinya ditampakkan. Fi sab'il awakhir, di 7 malam yang terakhir. Maka Rasulullah maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ura ru'yakum qad tabatat fi sab'il awakhir." yakni aku menganggap mimpi kalian telah tepat ya, di 7 malam yang terakhir. Ya, demikian. Faman kana mutaharriha, maka barang siapa yang dia itu berusaha untuk mencari-carinya, tahari, berusaha untuk mencarinya, bersemangat untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, falitaharraha, maka hendaknya dia benar-benar mencari, benar-benar memperhatikan, tahari, benar-benar meneliti. Bisabil awakhir, di 7 malam yang terakhir. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim. Ya ini. Disebutkan oleh Imam As-Sanani, ura disebut bil hamzah adun, aku menyangka mimpi kalian telah tepat ya di 7 malam yang terakhir. Ya demikian. Hadis ini tadi disebutkan itu hadis muttafaqun alaih. Disebutkan oleh para ulama, kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Di situ kan ada keutamaan, Allah sebutkan di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan sampai matahari ya, matahari fajar, sampai terbit fajar. Jadi mulai dari azan maghrib sampai terbitnya fajar subuh. Disebutkan kenapa diberi nama ya Lailatul Qadar, ialah jelas itu adalah malam
Sedangkan Al-Qadar di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di tafsirnya surat Al-Qadar, kita mempunyai alhamdulillah disebutkan. Yang pertama, mereka menyebutkan yang bisa ditulis, kenapa diberi nama Lailatul Qadar. Allah yuqaddiru fiha ma yasha' min amri. Allah mentakdirkan di dalamnya, dalam malam Lailatul Qadar itu, ya, apa yang Allah kehendaki dari perkaranya. Ila misliha minas sanah al-qabilah. Ya, di tahun yang akan datang. Betul. Jadi Allah SWT mentakdirkan, mengira-ngira yang semisalnya di sana di tahun yang berikutnya. Itu. Dalilnya adalah di surat Ad-Dukhan ayat keempat. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya dipisah-pisahkan dari perkara yang hakim, yang bijaksana, yang ditakdirkan padanya. Ini maknanya adalah itu, ditakdirkan di malam itu. Takdir di tahun yang berikutnya. Sehingga diberi nama malam Lailatul Qadar, ya, ditakdirkan. Kemudian yang kedua, minha anha sumiyat bidzalik, diberi nama yang demikian itu lidhomiha karena besar kadarnya. Malam Lailatul Qadar karena kadarnya yang besar. Ya, ini syarafaha, kemuliaannya. Seperti ungkapan li fulan qadar. Seseorang punya kadar, ya ini punya apa? Syaraf, manzilah, kedudukan yang tinggi. Itu, ini makna yang kedua. Dinamakan malam Lailatul Qadar karena tingginya kemuliaan malam tersebut, besarnya kemuliaannya, sehingga diberi nama malam Lailatul Qadar. Malam yang mulia, ya, malam yang besar pahalanya. Kemudian yang ketiga diberi nama sumiyat bidzalika li'anna li ta'ah fiha qadran 'aziman, thawaban jazilan. Diberi nama itu karena orang yang taat di malam tersebut mempunyai kadar yang besar, pahala yang besar. Itu. Jadi malam Lailatul Qadar kenapa? Karena malam itu pahalanya banyak. Itu demikian disebutkan. Kemudian disebutkan apakah malam Lailatul Qadar ini masih ada? Masih ada terus-menerus. Disebutkan ya di dalam beberapa hadis di sini, hadis diriwayatkan Imam Bukhari, demikian juga yang lainnya, demikian juga Imam Muslim. Dari riwayat Ubadah bin Samit dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Disebutkan waktu itu sehingga Nabi SAW beliau keluar yukhbiruhum bi Lailatul Qadar. Nabi waktu itu suatu saat pernah keluar ingin mengabarkan malam Lailatul Qadar. Para rajulaini yahtasiman. Kemudian Nabi melihat dua orang sedang berselisih, sedang berdebat. Fahajasa bainahuma. Nabi memisah keduanya. Faqala, Nabi mengatakan kharajtu liukhbirakum bi Lailatul Qadar. Aku sebenarnya keluar untuk mengabari kalian kapan malam Lailatul Qadar itu. Fatalaha fulan, maka berselisih fulan dan fulan. Farufiat, maka diangkat. Yani diangkat di sini bukan diangkat malam Lailatul Qadarnya, tidak ada lagi tidak, tapi diangkat ilmunya kapan terjadi itu. Dengan hikmah yang Allah kehendaki. Mungkin kalau ditentukan umpamanya mesti tanggal 27 mesti. Mungkin orang menjadi malas-malasan. Tanggal 21, 23 malas. Kenapa? Karena sudah tentu 27 kan itu. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala berselisih kedua sahabat tersebut ya, sehingga tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan malam Lailatul Qadar itu. Jadi yang diangkat ilmunya kapannya itu, tetapi tetap Lailatul Qadar itu tetap ada. Kemudian kapan malam Lailatul Qadar ini? Berselisih para ulama. Ibnu Hajar sendiri belum menyebutkan, di riwayat nanti disebutkan sampai 40 pendapat. Ya, sampai 40 pendapat. Yang paling diharapkan adalah tanggal 27. Ya, 27 Ramadan, malam 27 Ramadan. Di situ ada riwayat Sahih Muslim, bahkan Ubay bin Ka'ab, tidak ada di Nabi menentukan 27, tidak ada. Tetapi di antara sahabat bersumpah. Ya, yahlif, anaukan yahlif, beliau bersumpah. Abu Ubay bin Ka'ab ini, ya. Anha lata sabu isrin, beliau bersumpah itu malam 27. Yaitu. Demikian juga riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, demikian. Ada riwayat disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ya. Demikian juga disebutkan di dalam Sahih Muslim juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anha waqat laita 21. Ini dalam riwayat ini disebutkan itu terjatuh tanggal 21 ya Ramadan. Ini menunjukkan tidak mesti 27 kan itu.
Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa itu terjadi di malam 21. Ya, itu. Semoga riwayatnya itu waqad ra'aituni, aku melihat diriku as'adu fima watin, yakni di tempat yang di situ ada air, demikian juga tanah. Min sabihatiha, di pagi harinya. Qala Abu Sa'id berkata, Abu Sa'id fa basartu aynaya, aku melihat, ya. Ini yang disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, aku melihat, kedua mataku melihat bahwa Rasulullah SAW di jabhah, yakni di dahinya itu bekas air dan tanah. Karena Nabi mengatakan tadi, aku melihat diriku, ya, bahwa ada apa tadi? Bahwa di malam tersebut ada tanah, demikian juga air di wajah beliau. Kemudian saya mengatakan, sungguh aku melihat Rasulullah demikian. Ketika sholat subuh, aku lihat di wajah Nabi ada bekas air, demikian juga tadi tin, tanah. Kan biasa di Masjid Nabawi itu tidak ada atap seperti sekarang ini. Jadi ketika hujan, maka apa menetes ke bawah ke lantai, sehingga apa ada bekas di wajah orang yang sujud di lantai tersebut. Abu Sa'id melihat Nabi demikian. Dan itu disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri min subhi ihda wa isrin, di waktu subuh tanggal 21 Ramadan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kepastian mesti tanggal 27. Oleh karena itu seorang hendaknya bersungguh-sungguh di malam-malam ganjil. Demikian juga tadi 27, demikian juga tanggal 21 sebagaimana di zaman Nabi SAW. Ya itu. Demikian juga riwayat yang lain seperti iltamisu bil ashr awakhir, carilah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini juga riwayat menyebutkan untuk seorang bersungguh-sungguh di tanggal tersebut. Yang penting tanggal 10 terakhir bulan Ramadan, kemudian di malam-malam ganjil lebih bersungguh-sungguh, kemudian di malam 27 lebih sungguh-sungguh lagi. Ya ini. Kemudian sebutkan, ya kita teruskan berikutnya hadis yang ke-9. Qala Allah Ta'ala wa Muawiyah, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ya di sini dibicarakan oleh para ulama. Yang benar dalam mauquf, ya, yang benar dalam mauquf. Disebutkan oleh Imam Baihaqi, waqafa Abu Daud atau Yalisi. Abu Daud atau Yalisi beliau memauqufkan, wa rafa'u Mu'ad bin Mu'ad mengangkatnya ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya thiqah. Tapi Imam Darqutni beliau mengatakan di buku beliau Al-Hilal, wala yasih an Syu'bah marfu'an, tidak sahih dari Syu'bah marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya mau masukkan dalam hadis, dalam buku beliau hadis mu'allaq dari Indonesia. Hadis yang itu berpenyakit tampaknya sahih. Kesimpulannya dari para ulama, mu'al berpenyakit di sini. Ya, yang benar adalah mauquf. Berarti ucapan Muawiyah radhiyallahu anhu saja. Apa itu hadisnya? Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fi Lailatul Qadar, Nabi mengatakan tentang malam Lailatul Qadar. Tadi saya sebutkan makna Al-Qadar tadi. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam Lailatul Sab'i wa Isrin, yaitu malam 27. Langsung disebutkan nih kan. Tapi sudah kita sebutkan tadi bahwa itu adalah mauquf saja, ya. Ucapan Muawiyah saja. Abu Daud meriwayatkan, Imam Abu Daud wa rajih waqfu. Ibnu Hajar sendiri beliau menghukumi bahwa di sini ar-rajih yang benar adalah mauquf, ucapan sahabat saja. Ijtihad beliau saja. Waqad ukhtulifa fi ta'yinha, Ibnu Hajar beliau mengatakan telah berselisih, ya, tentang menentukannya kapan malam Lailatul Qadar. Ini kalau orang bersungguh-sungguh mencari amalan saleh itu benar-benar mencari kapan itu kan. Ternyata di sini tidak ada yang mengkhususkan. Berselisih untuk menentukannya kapan itu al-arba'ina qaulan, atas 40 ya pendapat. Aurat tuha, aku sebutkan 40 itu semua di Fathul Bari, di buku beliau Fathul Bari, yaitu. Tapi tadi kita sebutkan, kita bersungguh-sungguh 10 malam terakhir bulan Ramadan, lebih sungguh-sungguh lagi di malam-malam ganjil, lebih sungguh-sungguh lagi di malam 27. Yaitu. Kemudian disebutkan ada beberapa permasalahan. Apakah orang bisa mendapat malam Lailatul Qadar, dia tidak tahu kalau itu malam Lailatul Qadar? Bisa dapat. Ya, tidak mesti untuk seorang harus tahu kapan Lailatul Qadar. Walaupun dia nggak tahu, ternyata dia sungguh-sungguh mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagian orang sufi itu dia malam Lailatul Qadar malah berdiri di samping sungai. Dia perhatikan sungai itu diam tuh Lailatul Qadar. Ini banyak
banyak tahayul, demikian juga khurafat di kalangan mereka. Sebutkan oleh para ulama ada ciri-cirinya malam Qadar dari hadis dari sahih. Yang pertama, lailah samha la harah wala baridah, tidak panas tidak dingin. Malam itu tidak panas tidak dingin. Dalilnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sekali Imam Huzaimah, begitu juga Ibnu Hibban, ya. Di situ ada rawi Fudail bin Sulaiman dhaif, tapi ada penguatnya, ya. Yaitu apa disebutkan hal tersebut tadi. Ya, yaitu malam yang dia itu apa? Tidak panas dan tidak dingin. Itu. Ya, ini ciri yang pertama. Kemudian disebutkan ciri yang kedua, nuzul matar, turunnya hujan ini. Ini ciri-cirinya di antaranya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Demikian juga ya Abdullah bin Unais. Ya, disebutkan demikian. Kemudian yang ketiga, tulisam fi sabihati tilkal lailah la syu'alaha. Ya. Jadi matahari terbit di pagi harinya itu, di subuhnya itu, yang malam itu Lailatul Qadar la syu'a, tidak ada pancaran padanya. Nah itu. Dalilnya hadis Ubay bin Ka'ab riwayat Imam Muslim. Ya. Bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi an-nasyams tatlu min dalikal yaum la syu'alaha. Matahari terbit di hari tersebut tidak ada pancarannya. Nah itu. Yang soal ini adalah ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Sampai di sini semoga sudah ini anta astagfirullah.